Pencinta Batam Bos, bertemu kembali di edisi Hot News Rabu 22 November 2023. Kali ini bersama saya Muhammad Nur. Biasanya saya ditemani oleh teman-teman yang lainnya, tapi pada hari ini mereka sedang bertugas di luar. Maka saya sendiri akan membacakan sedikit gambaran berita yang akan terbit di edisi cetak 22 November 2023. Ya, seperti biasa, setiap harinya ada puluhan berita yang masuk ke meja redaksi. Namun kami tidak akan membacakan secara keseluruhan, kami hanya spill beberapa berita yang akan ditayangkan di edisi cetak, baik di sesi utama maupun di Metropolis dan Prokepri. Ya, langsung saja sekedar gambaran bahwa untuk edisi utama kami berencana untuk menampilkan berita terkait penetapan upah minimum Provinsi Kepri yang sudah disahkan tadi dan sudah diumumkan dan sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur. Jadi ada kenaikan angka yang ya lumayan signifikan dari 3,2 juta pada 2023 ini, kemudian 2024 nanti naik menjadi 3,4 juta. Nah, UMP ini menjadi dasar untuk penetapan upah minimum kota maupun kabupaten nantinya di Kepri. Artinya ini menjadi angka dasar bagi kabupaten kota untuk penetapan upah berikutnya. Artinya tidak boleh di bawah UMP, tapi boleh di atas UMP. Nah, itu yang akan rencana kita tampilkan di halaman 1 Batam Pos. Tapi seperti apa tanggapan dari teman-teman serikat pekerja maupun buruh terhadap besaran angka UMP 2024 ini? Simak besok beritanya di Batam Pos. Kemudian yang kedua ada soal banjir. Ini lagi-lagi Batam setiap diguyur hujan sedikit saja selalu banjir. Nah, ada beberapa titik yang kembali banjir seperti di wilayah Batu Haji dan wilayah Mangsang, Sebeduk. Nah, titik-titik nanti ini akan kita tampilkan di koran dan seperti apa upaya mengatasi banjir tersebut. Karena seperti kita ketahui, Batam merupakan kota metropolitan dan pemerintah Kota Batam terus melakukan pengembangan perluasan jalan, tapi di satu sisi ada persoalan di masalah drainase. Nah, tentu ini harus ada solusi karena sayang sekali kota yang sudah indah begini, sudah luas jalannya, tapi masih selalu banjir di setiap hujan turun, walau hanya sekejap. Baik, untuk berita-berita Metropolis, saya akan spill sedikit. Ada banyak sih, cuma tidak semua akan saya bacakan pada kesempatan kali ini. Satu hal yang menarik bahwa setelah penetapan UMP 2024, ini akan diikuti dengan pembahasan UMK di kabupaten kota. Nah, khusus di Kota Batam, itu akan digelar pada Kamis mendatang, dan sekedar gambaran bahwa penetapan UMK itu didasarkan pada tiga hal berdasarkan dengan PP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nah, sekedar gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Batam itu 6,8%, kemudian inflasi Kepri 2,4%. Jadi kalau digabung dua komponen ini udah 9, sekian persen. Nah, mudah-mudahan nanti akan ketemu angka yang ideal. Kalau sebelumnya para pengusaha menginginkan ya tidak lebih dari 5%, tapi para buruh menginginkan sekitar 15%, tentu harus ada angka yang ideal. Ya, mungkin angka idealnya 5 juta atau berapa, tergantung daripada kesepakatan dan pembahasan nanti di tripartit. Kita tunggu Kamis mendatang. Baik, ya, Metropolis lainnya itu ada dari ASDP, Tenaga Punggur mengumumkan bahwa menjelang arus mudik Nataru itu diberlakukan antrian online. Jadi tidak perlu bersusah payah datang ke sana, nanti akan ada layanan khusus yang bisa diakses untuk memudahkan kita untuk memesan tiket perjalanan Roro ya, baik untuk penumpang maupun menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ke berbagai kota yang dilayani oleh ASDP. Kemudian dari kasus kriminal masih ada lanjutan soal orang yang mengaku ustadz ya di Nongsa yang mencabuli anak di bawah umur. Ini ancamannya, hukumannya cukup besar ya, sekitar 15 tahun penjara. Dan kita berharap ini menjadi efek jerah bagi para predator anak gitu. Kemudian satu hal yang agak lama sudah kita tidak melihat perkembangannya soal rencana relokasi warga Rempang ya. Jadi meskipun senyap,
ternyata sekarang ada perkembangan yang lumayan. Jumlah warga yang sudah dipindahkan ke berbagai tempat relokasi sementara sebelum rumah mereka yang permanen selesai dibangun itu sudah mencapai 81 kakak. Ini lumayan besar juga. Kemudian ada informasi dari lapas bahwa ada 91 warga binaan yang bakal mendapat remisi di edisi Natal nanti gitu. Nah, kemudian ada juga perkembangan soal pembunuhan mantan direktur RSUD yang belakangan ini sangat menghebohkan. Ya, pelaku masih juga berbelit-belit, tapi dia sudah mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan. Kita berharap ada hukuman yang berat untuk pelaku ini. Ya, kemudian kita ke Tanjung Pinang ataupun wilayah Kepri yang lainnya. Ada informasi soal tersangka penyeludupan calon PMI. Ternyata mereka residivis kasus serupa. Dia kembali melakukan penyeludupan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan berhasil diamankan oleh aparat hukum. Dan mudah-mudahan ini ada tindakan yang lebih tegas lagi supaya kasus TTPO berikutnya tidak terulang lagi. Kemudian ada lagi beberapa hal dari wilayah Kepri seperti pengurusan paspor ya. Di beberapa tempat yang sudah disiapkan oleh imigrasi di Tanjung Pinang itu akan ada penambahan kuota karena ini menjelang akhir tahun. Ada banyak masyarakat yang mungkin ingin liburan ke luar negeri, khususnya ke Singapura maupun ke Malaysia. Dan pengurusan paspor itu menjadi sangat penting. Tapi selama ini kan imigrasi memberlakukan pembatasan kuota. Tapi melihat animo masyarakat yang tinggi, maka dibuka tambahan kuota di beberapa titik pelayanan. Ya, saya kira itu dulu beberapa berita yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibaca besok di Batam Post di edisi Rabu 22 November 2023. Nah, informasi tentang Batam Post, informasi tentang berbagai hal di Kepri juga bisa disimak di online Batam Post, batampos.co.id, juga di media sosial Batam Post, ada di Instagram, ada di Twitter, juga ada di TikTok. Semua ada di Batam Post. Untuk itu jangan beralih kemana-mana, cukup mencari informasi terpercaya dan bukan hoax hanya di Batam Post. Salam redaksi.